Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, bersyukur dengan menjalankan perintahnya. Alhamdulillah saya sendiri nama Dr. Abdul Qahar Muzakir. Saya sendiri saat ini mengajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Ada satu hal yang perlu kita jadikan sebagai motivasi kita terkait dengan bagaimana kita meramaikan masjid. Ada sebuah cerita ya. Jadi sebelum saya nanti memotivasi adik-adik sekalian bahwa dengan kita memakmurkan masjid, ini di samping itu adalah suatu perintah dari Allah, suatu anjuran dari Rasulullah SAW. Bahkan ada satu hadis yang cukup terkenal ya, dari seorang buta, kemudian dia menghadap Rasulullah dan meminta keringanan untuk tidak melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah. Rasulullah mengiyakan. Tapi setelah dia akan pulang, ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu dengar azan? Dengar Rasulullah, maka tunaikanlah azan itu. Kalau saya flashback ke belakang saat saya menjadi mahasiswa, ternyata anak-anak muda yang hatinya terikat dengan masjid. Kalau Rasulullah menyatakan ada 7 golongan yang akan dijanjikan oleh Allah naungan besok di yaumil qiyamah, pada saat tidak ada naungan yang lain, itu adalah salah satunya seorang remaja atau seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Kalau saya lihat, saya pelajari anak-anak yang waktu mahasiswa dia aktif di masjid, saat mudanya dia aktif di masjid, ternyata hidupnya itu banyak yang lurus-lurus saja. Artinya apa? Min haitsu la yahtasib. Allah akan menolong dari arah yang tidak kita duga-duga. Jadi saya ceritakan, saya punya kawan waktu dia datang ke Semarang sini, ternyata dia uangnya tidak cukup untuk kos. Nah, apa yang terjadi? Dia ternyata sebagai marbot di masjid. Berjalannya waktu, anak ini ternyata setelah lulus kuliah, dia aktif di masjid, dia menggelar kegiatan-kegiatan masjid, ternyata kehidupannya itu oleh Allah dimudahkan. Jadi kalau kita ke masjid, majelis taklim sering ke masjid, kemudian kita menghidup-hidupkan masjid, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, itu jalan kita insya Allah akan menolong dari arah yang tidak kita duga. Tidak hanya satu contoh itu, ada contoh-contoh yang lain. Saya lihat di waktu saya di Tembalang maupun di Peleburan, ada satu masjid yang di situ banyak mahasiswa, kemudian dia mengajar anak-anak anak-anak kecil, mengajar Al-Quran, dia aktif di masjid, kemudian dia 5 waktu di masjid, itu ternyata hidupnya itu mudah juga. Banyak contoh yang oleh karena itu di masa pandemi ini tidak ada urgensinya, tidak ada hal yang menghalangi kita ke masjid, maka tunaikanlah, sholatlah berjamaah di masjid, terutama 5 waktu. Terutama lagi adalah sholat subuh dan sholat isya. Nah, karena 2 sholat inilah yang membedakan apakah kita seorang muslim yang taat atau orang yang munafik. Zaman Rasulullah membedakan dua ini. Apalagi kalau mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan biasanya ya bergadang sampai malam, terkadang sholat isyanya dilakukan jam 10 malam ke atas, sholat subuhnya terkadang jam 6, jam 7. Maka hentikan, jangan lakukan ini. Karena untuk masa depan adik-adik semuanya mahasiswa, hal ini tidak baik. Karena saudara tidak bisa menjaga waktu. Maka saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa, pesan kepada semuanya, untuk mari kita berjamaah di masjid, mari kita tunaikan sholat berjamaah di masjid, terutama kuncinya adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau kalian bisa melaksanakan sholat isya dan subuh, maka sholat yang maghrib, isya, kemudian sholat zuhur ya, sholat zuhur itu akan dengan mudah saudara lakukan. Oke, karena itu mari kita berbondong-bondong ke majelis taklim, cari ilmu, kemudian sholat di masjid, ramaikan masjid. Mudah-mudahan dengan kita berjamaah di masjid, Allah akan
mudah jalan kita dalam meraih studi ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan sampai selepas kita kuliah selesai pun nanti kita tetap kita ke masjid, kita ramaikan masjid, mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan, kemudian kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Demikian dari saya, mari kita ramaikan masjid dan kita isi soft-soft di masjid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.